aku ibadah, pasrah sama semua yang udah terjadi gitu, nggak buka sosial media gitu, jadi ya fokus ibadah. Saya hati-hati, nggak masalah, memang itu kenyataan ya. Tapi Novi ya, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kau katakan aku hati-hati, nah kenapa kamu mau sama hati-hati ya? Kalau barang aku ya, biasanya Singleton sih, 2-3 botol gitu. Biasanya 2 botol Singleton, mabuk. Jadi asistennya itu kan kasih saya gelas kan, gelas Singleton itu, terus dan teh NP itu kasih saya uang untuk minum. Terus saya tanya, ayo kak minum lagi kak. Dia bilang tidak, saya sudah mabuk. Kalau yang aku lihat ya suka minum aja. Mungkin kan karena dia pengen happy sama krunya ya minum-minum aja Singleton. Setahu aku ya, selama sama aku ya Singleton itu yang diminum. Kan Teh Novi pernah ngasih aku duit juga kok waktu dalam room. Karena saking enjoynya ya, asik aja gitu kita minum bareng. Teh Novi ngasih nyawer-nyawer gitu. Dia minum, mukanya sudah merah semua. Terus waktu saya ngambil gelasnya, saya dikasih uang. Katanya dia suka sama performnya saya. Ini dek minum, terus ditutup uang. Sekitar ada 300.000 atau 500.000 pribadi buat saya. Kalau orang nggak pernah minum sedikit saja itu pasti sudah mabuk. Apalagi alkohol miras kan, kecuali bir ya. Sedangkan biasanya kalau dia datang di mejanya pasti lebih dari 1 botol, 2 botol lah, 3 botol pasti. Lagi deket sama owner saya gitu ya, kayak manja-manja gitu. Kalau untuk kedekatannya sih saya kurang begitu paham dengan owner saya, tapi kalau saya perhatikan sih kayak mungkin suka sih sama owner saya. Ya TNP duduknya di sebelahnya bapak, sebelahan sama bapak. Yang ngobrol-ngobrol sama bapak, ya kelihatan deket sama bapak, sering bisik-bisik, tanya ngobrol gitu sama bapak. Hubungannya baik banget, Pak Heri sama Teh Novi itu deket banget. Aku ngeliatnya hubungan mereka tuh spesial, deket gitu loh. Walaupun aku nggak ngerti ya awalnya ini hubungannya bener-bener ada spesial atau enggak, cuman yang aku lihat, yang aku nilai kan ya emang sedekat itu. Kenapa kok aku bisa bilang mereka punya hubungan yang spesial? Karena penilaian aku seperti pasangan ya, duduk bareng, gimana sih kalau duduk di klub gitu bareng, duduk berdua kayak rangkul gitu. Kepulangan Novi Pratiwi ke Indonesia dari ibadah umrohnya dihebohkan dengan serangan bertubi-tubi oleh teman klub malam Novi di media sosial. Berawal dari klarifikasi Bos HK yang menanggapi pernyataan Novi menyebutkan Bos HK dengan nama Aki-Aki. Bos HK mengatakan tidak ada masalah jika dirinya disebut Aki-Aki oleh Novi. Meski demikian, kenapa dulu Novi mau dengan saya yang disebutkan oleh dirinya Aki-Aki? Ini menjadi pertanyaan besar bagi netizen yang dimaksudkan oleh HK dengan kalimat kenapa mau dengan Aki-Aki. Ini menjadi respon negatif oleh sebagian netizen. Karena beredar ungkapan-ungkapan teman malam Novi yang mengatakan bahwa pada saat itu Novi memang suka minum sampai mabuk berat. Dan seringkali Novi datang ke tempat malam milik Bos HK. Ada juga yang mengatakan bahwa Novi punya hubungan spesial dengan Bos HK layaknya orang yang sudah berpasangan. Karena ada yang menyebutkan bahwa Novi pernah satu kamar apartemen dengan Bos HK pada waktu itu. Misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa, itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah. Bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti udah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Bang Sepul tiket pesawatnya aman semua. Para Tabas uang sakunya siap. Ini Marina oleh-olehnya beli coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain, udah tertutup rapat. Udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong-bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengajaran mengatakan Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat. Itu yang membingungkan kita. Jadi para tabas jangan membolak-balikan ini fakta lah.
seperti itu. Justru kami yang tidak tahu menahu. LQ sudah mau loh mendampingi Agus dengan secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Justru dia bilang Farhad mengatakan bahwa apa sumbangsi LQ terhadap Agus, kan begitu kan? Apa sumbangsi LQ? Kasihlah 500 juta, kasihlah. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lain, ya nggak apa-apa. Selagi itu memang untuk kebaikan gitu. Kecuali, mohon maaf, pakai buat idol, ya kan? Untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang haram, seperti apa gitu. Pasti kita sedih kan? Nah ini kan untuk kebutuhan kamu gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, kalau tidak dibesar-besarkan, saya rasa juga masalah ini nggak akan rumit ya. Mantan artis yang kagak laku sekarang ikut-ikutan nimbrung dikasihnya Agus. Statementnya ampun, katanya kalau nyumbang terus ikhlas ya kan, dibuat yang haram ya gak apa-apa. Loh gimana sih, udah tahu dia melakukan hasil sumbangannya untuk pakai yang haram, terus kamu biarin, ya itu namanya menjerumuskan orang, Bang Ipul. Guys, udah lihat belum Saiful Jamil ikut bergabung berkolaborasi dengan Farhad Abbas? Saiful Jamil ikut-ikutan sekarang membela Agus dan keluarga. Jadi begini ya guys, kan sekarang tuh value-nya si Agus sudah mulai menurun. Maksudnya harganya dia tuh sudah mulai turun ya kan, udah nggak dilirik lagi nih sama media. Lalu ditawarkanlah kesana kemari oleh si Bando, ya kan, nggak ada yang mau. Dengan kata lain nggak laku ya gak? Nah sekarang ditawarin nih ke si mantan artis, ibaratnya gini ya, bahasa imajinernya ya, percakapan imajinernya Bang Ipul ya kan, ente kan sudah nggak laku lagi nih sekarang, atau nggak terkenal ya kan, gimana nih, ada proyek nih buat lo, mau nggak dikenal lagi sama publik ya kan. Ini masih misal ya, berapa kata si Ipul. Udah gampang lah kata si Bando, terjadilah deal-dealan nih di belakang layar. Tak hanya Novi yang diserbu oleh pasukan bos HK, pihak Agus Salim ini juga diserbu di media sosial oleh advokat kantor LQ Law Firm. Ini dikarenakan ulah Farhad Abbas yang dengan seenaknya berkata di media sosial menyebutkan ketika Alvin mendampingi Agus tidak pernah ada sumbangan uang dengan nominal besar, melainkan hanya 1 kali pengobatan di rumah sakit. Pihak kantor LQ Law Firm juga menantang Farhad Abbas untuk adu argumen ke ranah hukum atas sindiran Farhad kepada kantor advokat LQ Law Firm. Secara moral ya, dibantu secara cuma-cuma, diantar berobat aja itu sudah harus disyukuri kan. Tapi kan Farhad kan motivasinya nggak tahu kita motivasinya apa, karena dia menuntut lebih loh. Apa sumbangsinya? Ada duit nggak keluar dari LQ untuk Agus? Itu kan kita mau pertanyakan juga itu. Kenapa sedikit-sedikit mengeluarkan statement duit. Kita bingung juga ini ke Farhad. Kenapa seperti itu? Tolong dijelaskan itu.